Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube channel Hendran Saputra. Nah, di video kita yang ketiga ini, kita akan membahas tentang SPSS. Nah, di mana video saya sebelumnya itu membahas yang pertama itu terkait tentang cara menginstal software SPSS. Kemudian yang kedua pemahaman data ya terkait dengan data kualitatif, kuantitatif, dan ada contoh tentang analisa deskriptif frekuensi. Nah, di sini kita akan lanjutkan untuk topik SPSS berikutnya. Kita akan mencoba mengolah data hasil kuesioner yang mana di sini saya juga sudah siapkan terkait tentang data yang akan kita olah. Nah, di sini kita akan coba lihat dua perbandingan dulu. Yang pertama ini datanya dengan kita input di Excel. Ya, jadi kita input datanya di Excel. Jadi pengolahannya nanti ada perbandingan mana yang lebih bagus dengan Excel dan SPSS. Nah, di mana di sini kalau untuk pengolahan hal seperti ini untuk mencari total persen kategori, nah kita akan menggunakan rumus Excel. Nah, tapi kelanjutan dari analisa dari data ini ya pastinya ini bisa dianalisa langsung di SPSS. Nah, kalau di Excel akan lebih banyak lagi langkah yang akan kita lakukan. Jadi data ini saya coba udah input dulu di Excel, nanti kita akan coba olah atau analisis data ini dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini kita punya data untuk responden yang sudah diberikan kuesioner itu sebanyak 30 orang ya. Yang data yang kita minta di sini adalah umur, jenis kelamin, kemudian pendidikan, kemudian di sini jawaban dari pertanyaannya. Nah, di mana di sini kalau untuk jenis kelamin, jadi kalau ini kenapa kode ya, karena di analisis dengan Excel ataupun di SPSS, dia harus menjadi data nilai valuenya kuantitatif. Ya, jadi harus bernilai seperti ini. Jadi kalau keterangan satu atau dua itu, jadi saya sudah buatkan satu itu laki-laki, dua itu perempuan. Kemudian pendidikan itu ini juga sudah ada satu D3, dua S1, tiga S2. Nah, kemudian juga keterangan dari isian jawaban dari pertanyaan ini, yang pertanyaan satu itu ya, nol itu tidak. Jadi ada pertanyaan yang sudah kita olah jawabannya di sini dari beberapa responden. Kita sudah masukkan di sini angka-angkanya. Kalau dia satu itu ya, kalau dia nol berarti itu tidak. Nah, dalam pengolahan tentunya ini berdasarkan deskriptif, maaf ya, deskripsi operasional atau DO-nya. Jadi tentu kita pastikan kita mengolah ini berapa. Artinya apa? Di sini kita ada ujungnya kategori. Nah, kategori di sini kita akan ambil tiga kategori untuk mengumpulkan dari beberapa pertanyaan ini menjadi tiga bagian. Gimana sih gambaran dari kinerja karyawan? Apakah ini berat, ringan, atau sedang? Nah, jadi di sini kalau ringan itu persentasenya diambil 0 sampai 50,9%, kemudian sedang itu 51 sampai 80,9%. Nah, kemudian berat itu 81 sampai 100%. Jadi kita akan ambil keterangan di sini berat, ringan, sedang. Nah, kita ambil untuk hasil keputusannya. Kemudian di sini persennya, nah ini total. Jadi dia berurut ya. Jadi diambilnya dari persen, persennya gimana caranya? Itu dari total ini. Nah, kalau dengan Excel, ini kita contohkan dulu dengan Excel ya. Kalau dengan Excel rumusnya kan seperti ini ya. Sum, buka kurung. Nah, ini jumlahkan. Jadi pertanyaan yang dari 10 ini berapa sih jadinya? Nah, jadi yang pertama ini totalnya 6. Nah, kalau berikutnya ke bawah kita tinggal double klik saja ya. Ataupun tarik ke bawah. Nah, dapat hasilnya. Nah, seperti itu. Untuk persen, nah ini jadikan kita persen karena ini 10, jadi rumusnya seperti ini aja. Sama dengan yang data total, kita kali dia, kita bagi dia 10, karena dia 6 per 10, atau 8 per 10. Jadi dia jumlah dari banyaknya pertanyaan ya, 10. Nah, totalnya berapa ya? Jadi totalnya dia dapatkan di sini berapa. Kemudian dikali dengan 100. Nah, sehingga dia dapat menjadi 60%. Berikutnya seperti itu juga. Kita klik saja di sini. Nah, double klik atau tarik ke bawah juga bisa. Nah, itu ya. Udah dapat di sini 60 dan seterusnya. Nah, makanya kita bisa masukkan kategori dari sini ke tangan kategori tadi. Itu ringan, itu 0 sampai 50,9%. Jadi kita udah bisa masukkan rumus dia seperti ini ya.
sama dengan if buka kurung. Nah, jika ini nanti dia, berarti kita kecil ya, dia ranknya 0 sampai dengan 50,9. Itu sama dengan 50,9%, maka dia bebannya ringan. Nah, karena ini teks, kita kasih tanda kutip ya. Oke. Nah, berikutnya, karena dia 3 kriteria, berarti if-nya ada 2 ya. Jadi karena pilihannya 3, if-nya yang kita andaikan lagi yang kedua, itu if, buka kurung, temuskan lagi ini. Nah, kecil sama dengan, nah kita ambil yang di sini ya, paling akhir 80,9%. Nah, 80,9% ya, itu hasilnya sedang. Nah untuk pilihan ketiga langsung saja hasilnya menjadi berat. Oke gitu ya, tutup if sebanyak 2 kali. Nah kalau kategori seperti itu ya, jadi kita tentukan kalau dia nanti kecil seperti ini, ringan ya, kecilnya kan rentangnya kalau 50,9 berarti ke bawahnya itu adalah dari 0 ya. Kalau ringan itu juga berarti setelah ini, nah sampai 80,9. Kita enter. Nah ini dapat sedang ya, jadi 60 masuk sedang, yang ke bawahnya juga seperti itu. Nah kalau untuk ini udah selesai ya, untuk data pengolahan dari total persen kategori udah selesai. Nah cuman untuk analisa ya, analisa deskriptifnya tentu akan panjang lagi langkahnya dan akan repot lagi ya. Jadi makanya kita butuh SPSS dalam menganalisis ini. Nah jadi kita akan coba bandingkan lagi nanti. Untuk SPSS total bisa dicari, persen juga, kemudian kategori juga bisa ya. Nah, berikutnya tentu belum ya. Kalaupun kita analisis seperti ini, berapa sih persentase dari sedang ini, berat ini? Nah, tentu kita butuh rumus lagi. Nah, rumus lagi if dan seterusnya, dan akan panjang lagi ya. Nah, tidak otomatis. Nah, jadi plus minus ya. Mau digunakan di Excel juga bisa, di SPSS juga bisa. Nah, karena kali ini kita membahas SPSS, jadi kita akan coba ulas ya, kemudahan atau lebih jauh tentang pembahasan ini. Nah, kita buka. Jadi kalau udah ada data seperti ini, jadi di SPSS gampang ya. Nah, kalau SPSS yang sudah kita pelajari sebelumnya tampilannya seperti ini. Ini data view, ini variable view. Jadi kita butuh dulu input yang namanya variable view. Nah, berapa sih variabel yang akan kita input dulu? Nah, kita lihat dari soal ini apa kasus yang ada di asal ini. Untuk data view, variable view yang akan kita input di sini, variable view ya. Nah, ada yang sudah saya tanda ini. Ya, jadi umur kita inputkan di variable view, kelamin, pendidikan, S1, S2, 10. Jadi nanti supaya lebih mudah, kita coba tuliskan saja di sini dulu. Ya, nanti kita copy paste. Jadi kalau di SPSS kalau sudah ada di sini, kita akan copy paste saja. Umur, kemudian jenis kelamin kita singkat saja JK nanti, pendidikan, kemudian juga ada S1, akan kita input juga, ya. S2, ya kita cepatkan aja nih sampai dia 10. Nah, ini saja yang kita perlukan, variabelnya. Selebihnya nanti kita olah di Excel. Total, persen, kategori, kita akan olah di SPSS ya, maksudnya. Nah, kita copy. Jadi caranya lebih cepat. Kita copy variabel ini. Ya, ini sengaja saya tulis di sini supaya mudah daripada kita ngetik sesuatu. Kita klik kanan di sini. Ya, kemudian kita pilih paste. Nah, sehingga data kita sudah masuk ya, variabelnya ada umur, pendidikan, S1. Nah, ini kita perlu edit dulu karena di sini masih mentah ya. Nah, kita edit. Kita edit di sini karena semuanya datanya berupa angka, ya berarti numerik ya, panjang biar kita biarkan. Nah, di sini desimalnya kita nolkan saja ya, kita nolkan saja. Karena kita nggak butuh angka desimal, kita butuh angka pembulatan ya. Nah, ini kita, kita nolkan saja nih. Nah, kemudian kita kasih label untuk ini lagi ya, labelnya berapa? Labelnya kita kasih umur di sini, kemudian di sini jenis kelamin kita panjangkan, jenis kelamin. Kemudian ini pendidikan,
Kemudian di sini ada S1 juga lah, sama ya. Kita masukkan ya. Nah, label sudah. Kemudian untuk value, nah umur nggak ada nilainya, umur tetap langsung angka. Jenis kelamin, nah jenis kelamin di sini kita harus definisikan dulu jenis kelamin. Jenis kelamin itu seperti di Excel tadi itu satu itu laki-laki, dua itu perempuan. Jadi kita definisikan value-nya di sini. Kita klik ini. Kita masukkan di sini satu laki-laki. Oke, laki-laki. Kita add kan di sini. Kemudian dua itu perempuan. Kita add kan. Dan oke. Sehingga nanti dia bentuk seperti ini. Nah, jadi value kita perlu masukkan karena nanti dia akan dalam analisis langsung dia menerjemahkan satu yang kita input itu udah jelas laki-laki kalau jenis kelamin ya. Kemudian pendidikan gitu juga, pendidikan kita coba input di sini 1 D3, 2 S1, 3 S2 ya. Kita input di sini 1 itu D3, kemudian kita add 2 itu S1, 3 itu S2. Oke, sudah. Kemudian S1, S2 juga kita perlu definisikan ya. Nah, karena jawabannya tadi 1 itu ya, 0 itu tidak. Nah, jadi kita masukkan value-nya di sini. Nah, 1 itu ya. Kemudian 2 itu tidak. Oke, nah selebihnya sama. Nanti kita copy saja di sini biar cepat. Kita copy. Nah, kita paste di sini. Nah, kita paste saja karena dia sama. Jadi daripada repot kita klik-klik lagi ya kita paste saja. Nah, selesai ya. Jadi value sudah, label sudah, kolom ini kita biarkan saja, ini default. Dah, selesai. Jadi variable sudah selesai. Habis itu, ini langkah yang pertama ya di SPSS. Jadi langkah pertama di SPSS kita perlu masukkan variabelnya ini. Variabelnya dulu kita atur semuanya. Kalau dia bernilai value, kita masukkan di sini ya. Kalau umur nggak ada value-nya, umur langsung angka umur itu ya. Nah, kalau kelamin tadi kode, karena dari kualitatif menjadi kuantitatif ya. Jadi kita harus masukkan nilai value-nya. Nah, berikutnya kita akan pindah ke sheet data view. Nah, di sini ya. Umur, JK, dan seterusnya sudah ada tanda variabel yang kita rubah. Nah, kita akan masukkan input data di sini. Jadi kita input, di langkah kedua kita input. Nah, karena datanya sudah ada, jadi kita nggak perlu repot ngetik lagi. Nah, jadi kita copy paste saja. Jadi kita copy paste dari umur sampai 10 ini sampai data respondennya yang ke-30. Jadi kita copy. Nah, kemudian kita paste di data view ini. Klik kanan, paste. Nah, selesai. Nah, seperti ini ya. Sudah ada data, kita pastikan. Nah, ada 30 record. Oke, dengan data. Nah, ini sudah selesai ya, yang kedua. Nah, berikutnya kita akan olah, kita akan tambah di sini variabel total ya. Di bagian kanan setelah S10 ini sama seperti Excel. Kita akan tambah total, kemudian persen, dan kategori. Nah, sekarang kita lanjut analisis yang pertama dulu. Untuk membuat variabel baru dengan data yang sudah ada isian ya dari pengolahan ini, nah kita masuk di transform compute. Oke, di sini. Oops, nah ya. Nah, ini tampilannya ya. Kita akan coba buatkan variabelnya dulu. Jadi variabelnya namanya total. Kita bikin total. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah menjumlahkan dari variabel S1 sampai dengan S10. Kalau menjumlahkan berarti kita butuh yang namanya functionnya. Jadi boleh kita ketik langsung atau kita pilih dulu di sini. Dia berada di statistikal ini. Kemudian ada di bagian bawah ada sum. Jadi double klik sini. Nah, sehingga dia pindah ke kolom ini.
Jadi ada tanda tanya di sini. Nah, tanda tanya kita isi dengan variabel dari yang kita mau jumlahkan. Jadi kita ambil S1 di sini. Nah, kemudian kita koma, S2, koma, S3, koma, S4, koma, S5, koma, dan seterusnya sampai selesai variabelnya. Ya, setiap batasannya koma. Yang terakhir nggak perlu koma. Nah, ini seperti ini. Sehingga rumusnya sum jumlahkan. Jadi dalam ini kalau masih ada variabel lagi ditambah. Jadi dalam tanda kurung itu ya. Nah, itu akan dijumlahkan. Ini sudah selesai. Langsung kita klik OK. Nah, ini compute, execute. Jadi ada laporan outputnya. Ya, kita masuk ke ini boleh ditutup saja. Nah, kita nolkan saja. Nah, sehingga udah muncul di sini. Udah muncul data total, ada variabel baru di sini, data total. Nah, karena ini kita tidak pakai desimal, kita atur di variable view di sini ya. Nah, kita rubah desimalnya menjadi 0. Oke. Kemudian kita kasih keterangan total ya, labelnya total. Nah, cukup itu saja ya. Nah, tadi di dalam measure-nya, pengukurannya dirubah menjadi nominal. Jadi sudah mengikuti secara otomatis ya. Nah, jadi sudah berubah menjadi total. 1 sampai S10, nah ini dia jumlahnya. Jadi udah otomatis ya. Nah, selesai ya yang pertama, yang untuk penjumlahan total. Nah, kemudian persen. Nah, gimana cara menjadikan ini persen? Nah, kita masuk lagi ke dalam pengolahan compute. Di transform, compute. Ini karena ada pengolahan sebelumnya, kita reset saja. Nah, kita butuh variabel persen ya. Kita bikinnya persen seperti ini. Persen. Nah, yang kita persenkan apa? Adalah dari total. Tadi sesuai dengan rumus Excel, total kita double klik ini. Total dibagi 10. Nah, dikali. Jadi boleh kita ketik langsung atau pilih sini dikali 100. Jadi ya, total dapat total dibagi 10 dikali 100. Oke, kita klik OK. Nah, ini compute persen, execute selesai. Ini reportnya saja kita nolkan. Nah, muncul persentase ini. Ya, udah muncul variabel baru di sini ya, persen. Nah, ini masih ada desimal. Kalau kita butuh desimal, kita biarkan. Kalau enggak, kita hilangkan lagi. Atur di variable view-nya lagi menjadi 0. Nah, di sini kita bikin persentase. Nah, oke. Nah, itu untuk tambahan variabel baru ya. Nah, berikutnya yang ketiga kategori. Nah, karena kategori ini dia ada rank tangnya, dia ranknya seperti ini. Nah, kita butuh muncul nanti ringan, sedang, dan rata-rata seperti ini. Nah, gimana cara pengolahannya? Nah, di sini kita masuk ke transform lagi. Nah, bukan ke compute, tapi pilihannya adalah record into different variable. Jadi, karena datanya agak beda, di variabelnya kita ambil di sini. Nah, masuk ke sini. Nah, kita akan olah mana sih variabel yang akan kita mau coba masukkan rentangnya, yaitu diambil dari persen. Jadi kita masukkan di sini persen. Nah, udah pindah variabel di sini. Outputnya seperti apa? Jadi bikin saja di sini kategori. Kemudian sini kategori. Kita panjangkan saja labelnya. Kategori beban kerja. Ya, kan label ya, beban kerja. Nanti ini akan muncul di hasil analisis. Nah, kalau sudah, kita cek. Sehingga nanti tanda tanya ini dia terisi. Nah, seperti ini. Oke, kategori. Nah, beban kerja. Nah, berikutnya kita akan coba input. Apa sih kategorinya? Jadi ini belum selesai ya. Ini belum selesai. Kita pilih di all and new values. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, disinilah kita akan masukkan rentang dari kategori kita tadi. Jadi kita masukkan ranknya di sini. Nah, tadi ranknya dari 0 sampai 50,9. Ya, kemudian apa value-nya yang dari ketentuan ini yaitu 1. Itu kita add-kan. Nah, ini dapat ya. Yang pertama, kategori kedua
tadi 51, ulangi lagi 51 sampai 80,9. Ini ya, 89. Nah, kategori value-nya 2, add lagi. Yang terakhir berarti 81 sampai 100. Oke, 3. Nah, selesai. Jadi ini udah ada 3 kategori. Nah, kenapa 1? Kenapa nggak langsung ringan kita tulis? Kenapa nggak langsung sedang atau berat? Nah, ini beda ya. Ini pengolahannya lah kuantitatif. Nah, jadi butuh nilai value saja. Nanti mendefinisikan 1, 2, 3 nanti di variable view saja. Ya, nanti kita akan rubah setelah selesai ini. Oke, kita coba klik continue. Nah, dia selesai. Kemudian klik OK. Nah, ini udah dibikin. Execute. Ada keterangan output kita. Udah selesai. Kita close saja ini. Ini outputnya boleh simpan, boleh tidak ya. Tapi ini kayak nggak perlu data ini. Kita no-kan saja. Nah, kita lihat di sini. Sudah muncul kategori nilai value-nya. Nah, kalau di sini kan di tampilan data view memang beda ya dengan Excel ya. Excel bisa langsung ke muncul keterangan ini. Nah, tapi ini bukan sini yang kita lihatkan. Penting tentu penentuan dari kategori ini sudah dapat ya. Kita rubah di sini. Nah, kategori ini dirubah menjadi 0. Kemudian value. Nah, karena kategori ini bernilai 1, 2, 3 tadi, value-nya kita bikin di sini. Ya. Kita klik tanda titik 3 itu. Jadi 1 tadi apa? Ringan. Nah, add. Kemudian 2 itu sedang. Add. 3 itu berat. Add. Oke, klik OK. Nah, selesai. Jadi sudah terdefinisi. Nah, secara tampilan data sudah selesai. Nah, analisisnya lagi. Jadi, analisisnya supaya kita bisa mendefinisikan atau menginterpretasikan data ini seperti apa sih maksudnya, gitu ya. Nah, jadi kita bisa analisis. Kita masuk ke berikutnya ke analisis, deskriptif, statistik, kemudian frekuensi. Nah, di sini dia, kita coba lihat frekuensinya berapa masing-masing. Nah, kita masukkan semuanya. Jadi caranya kita pindahkan ini, klik yang pertama, kemudian klik yang terakhir dengan menahan shift ya. Nah, shift biar masuk ke sini semua. Nah, udah masuk ke sini, ataupun kalau nanti salah satu juga bisa. Klik sini satu, ini satu, itu kelamaan ya. Jadi mending kita seleksi sekaligus saja. Jadi klik yang pertama, kemudian tahan shift. Nah, klik yang terakhir, masukkan di sini. Oke. Kemudian kita oke kan. Nah, sehingga muncullah hasil analisis. Nah, inilah perbedaan dari Excel tersebut. Nah, Excel tidak bisa langsung sekali jadi ya untuk membuat ini. Kalau Excel dia satu-satu, kita analisis satu bikin rumus, analisis satu bikin rumus, ini juga bikin rumus. Kalau ini cuman dengan mengolah yang tadi saja, transform, analisis, deskriptif, frekuensi. Kita pilih langsung dia munculkan semuanya. Contoh, frekuensi dari data kita. Kita bisa ngecek. Data semuanya 30 valid, nggak ada missing ya. Jadi kita pastikan data kita ada benar. Kemudian frekuensi umur. Nah, kita bisa membaca data ini. Frekuensi umur. Jadi ini dia data kita dari umur responden 30 itu beragam umurnya. Jadi ada yang umur 21, ada yang paling rendah 21, ada yang 49. Jadi kita bisa menjelaskan atau mempresentasikan data kita ini sebagai laporan dari hasil analisis kita. Kemudian jenis kelamin sudah muncul langsung. Laki-laki itu 17%, perempuan itu 13%. Ya. Laki-laki itu 17 orang, nah perempuan 13 orang, ini persentasenya 56. Jadi paling banyak di sini adalah laki-laki, gitu ya. Nah, kemudian total nih 100%. Kemudian pendidikan, nah kita bisa baca lagi datanya. Pendidikan yang paling banyak itu, paling tinggi frekuensinya adalah S1. Jadi rata-rata karyawan itu adalah basic ilmunya adalah S1. Nah, kalau kita lihat S1 itu, ini S1 ya pendidikan, ini S1 adalah dari pertanyaan ya. Ini pertanyaan tadi S1, S2, S3, pertanyaan 1, 2, 3 ya. Nah, ini. Nah, yang terakhir
itu data kita. Nah, ini beban kerja. Nah, beban kerja ini. Nah, ini kita lihat presentasinya berapa. Ringan itu cuman dikatakan oleh eh, 2 orang karyawan saja. Sedang 16, berat 12. Jadi berarti paling tinggi itu jawaban dari karyawan kita itu, atau beban kerja yang disampaikan oleh karyawan itu adalah sebesar 53%. Jadi separuh lah, separuh karyawan mengatakan beban kerja sedang. Jadi kita bisa dapatkan data hasil penelitian seperti ini. Nah, semuanya sudah terintegrasi, ya, langsung tersampaikan dalam output otomatis di SPSS ini, ya. Nah, itu dia. Nah, jadi nanti ada yang menyampaikan mending olahnya di Excel. Ya, silakan aja di Excel. Excel mungkin bisa sampai ke sini saja baru. Kalau mau yang seperti tadi, nah itu tentu akan lebih panjang lagi langkahnya. Kalau ini udah dapat data, kita bisa langsung laporkan. Ya, ini hasil analisis pertama kita. Ini baru hasil analisis dari eh, deskriptif frekuensinya, deskriptif statistiknya itu secara frekuensi. Nah, berikutnya nanti kalau analisis min rata-rata gimana? Rata-rata, min, median, modus gimana? Nah, kita bisa ambil lagi. Kita ambil lagi analisis, deskriptif, kemudian frekuensi. Nah, mungkin nggak semuanya kita rata-ratakan yang sesuai dengan output atau sesuai dengan metode penelitian kita, apa yang kita inginkan dari sini. Ini kita masukkan dulu. Nah, mungkin kita rata-ratakan itu cuma 3 ini saja, atau umur, jenis kelamin, kelamin nggak usah rata-ratakan, umur ya. Umur, pendidikan bolehlah ya, kemudian beban kerja. Oke, mungkin 3 ini saja, umur, pendidikan, beban kerja. Nah, kita ambil di sini statistiknya. Jadi kalau tadi langsung frekuensi, kita rubah statistiknya dulu. Nah, kita pilih min, median, modus. Kemudian standar deviasi kita ingin lihat rentangnya juga, minimum dan data maksimumnya berapa. Oke, berikutnya kita continue dan klik OK. Nah, sehingga muncul di bawahnya di sini, di atas ya, muncul di bukan di sini ya. Jadi biasanya dia munculkan langsung ya di hadapan kita. Nah, di sini dia yang statistik itu. Kalau kita lihat umur, nah di sini ada umur, jadi sesuai dengan variabel yang kita pilih tadi. Jadi umur, pendidikan, kemudian juga kategori. Nah, ini umur ada data respondennya 30, rata-rata umur itu 33, ya. Umur paling rendah itu 21, maksimum 49. Kemudian pendidikan gitu juga, pendidikan itu ya paling banyak itu, oh ini data valuenya ya. Kemudian beban kerja juga seperti itu. Nah, ini cara mengubah menjadi statistik. Nah, gitu ya. Jadi semuanya reportnya ada ya. Reportnya yang kita olah tadi muncul dari awal sampai akhir di sini. Oke. Nah, berikutnya yang terakhir di pengolahan analisis kita ini yang kita inginkan adalah bagaimana memunculkan grafik. Nah, grafik. Kalau di Excel kan grafik tentu ini selesai dulu ya. Nah, kalau di SPSS karena variabel kita sudah ada, kita pilih lagi tadi analisis, deskriptif, kemudian frekuensi. Nah, yang kita mau grafikkan mana? Variabel mana gitu ya. Jadi karena ini sudah ada yang tadi, kita kembalikan dulu. Nah, kita butuh yang kita grafikkan itu adalah beban kerja. Kategorinya. Kita masukkan. Nah, kemudian yang statistik tadi kita hilangkan dulu. Ya, kita nolkan dulu dia. Karena dia berdasarkan data sebelumnya tersimpan. Continue. Nah, kita pilih bagian charts. Chart, grafik. Oke, nah bentuk grafiknya seperti apa? Karena data kita di variabel kategori itu cuma 3, sedang, ringan, dan berat. Nah, kita cukup pakai yang P saja, P charts. Kemudian kita langsung munculkan persentase. Ya, persentase saja. Continue. Oke, nah sehingga nanti akan muncul proses seperti ini. Nah, ini dia. Nah, udah muncul grafik kita yang ringan. Nah, ini ya, kemudian sedang yang merah, yang berat. Jadi yang paling banyak nampak itu adalah yang sedang. Jadi data kita sudah otomatis ya terinterpretasi dari SPSS ini.
Oke, kira-kira itu penjelasan dari analisis SPSS ya, yang sudah kita paparkan. Jadi kita bisa mengolah data ini mulai dari data hitung-hitungannya, jadi data hitung-hitungan total persen berapa, kemudian mencari nilai rentang, ya rentang itu nanti bisa saja eh, umur ya, misalnya kita ingin mengkategorikan umur dari 0 sampai 5 tahun balita misalnya, jadi kita bisa bikin kategori juga seperti ini, nanti bisa kita eh, dapatkan hasil analisisnya ya. Jadi kalau sudah ada data seperti ini, nah kita bisa melakukan analisis. Nah ini baru analisis yang standar ya, frekuensi, deskriptif, statistik frekuensi saja. Nah di SPSS masih banyak lagi. Nah nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Ya mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk penjelasan SPSS kita, dan kita sudah bisa mendapatkan pemahaman dasar untuk mengolah data yang seperti ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Ya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.